Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan doa saat gundah gulana. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, begitu juga dari kelemahan dan kemalasan, kekikiran, sifat penakut, lilitan hutang, dan penindasan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6363. Isi kandungan hadis: gundah gulana dan rasa sedih adalah sunatullah yang pasti mewarnai kehidupan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang, dan tidak pula terus dalam kegundahan atau kesedihan. Semua merasakan senang dan gundah yang datang silih berganti. Ikrimah rahimahullah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga ia bersyukur dan berbagi, dan adanya kesedihan agar kita tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjemukan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-40. Oleh karena itu, tidaklah tercela bila seseorang merasa sedih, itu adalah naluri. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan orang beriman saat melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seseorang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang tercela adalah saat seseorang larut dalam kesedihan hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, sehingga menghancurkan harapan sampai membuatnya tidak mau bergerak. Tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaan untuk menjadi insan yang bahagia. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-139. Kita tidak perlu berlama-lama memendam kesedihan dalam hati. Banyak yang tak menyadari ternyata setan senang melihat seseorang mukmin bersedih. Ia amat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidak memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Quran surat Al-Mujadilah surat ke-56 58 ayat ke-10. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada subuh kali ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah saat subuh Masjid Darul Anwar dan umat muslimin dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.